Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Pertarungan di pengadilan surgawi masih terus berlanjut, dan kali ini pun kita akan sambung kisahnya di part 417. Saat ini 8 orang immortal dari Laut Timur sedang berjuang menghancurkan banyak bintang di surga putih. Ambisi mereka tidak sebesar pihak perbatasan selatan, dataran utara ataupun gurun barat. Tujuan mereka cukup sederhana, menjarah sebagian besar sumber daya benua tengah dan memanfaatkan fondasinya. Karena khawatir pengadilan surgawi akan mengirimkan bala bantuan, maka mereka memilih target yang paling aman, yaitu bintang-bintang yang dengan sengaja diletakkan di surga putih. Namun, siapa sangka bahwa langkah ini justru menjadi titik paling krusial dalam seluruh pertempuran saat ini. Di antara mereka ada Zhang Ying, Babarong, serta beberapa jenderal naga lain. Dengan pengaruh mereka, penyerangan di surga putih bisa terjadi. Andaikan hanya Shen Chongsheng, Qing Yuan, Hua Caiyun, dan Song Qiyuan, mereka mungkin tidak akan cukup berani untuk mengambil langkah sejauh ini. Sekarang, dengan dukungan dari keempat jenderal naga, ke-8 immortal Laut Timur itu bekerja dengan sangat efisien. Sementara itu, sebelumnya pengadilan surgawi telah menyebar tak terhitung jumlahnya bintang di surga putih. Bintang-bintang itu saling terhubung membentuk sebuah jaring raksasa dengan susunan yang kompleks. Setiap wilayah memiliki satu bintang raksasa sebagai inti, sementara di sekitarnya ada bintang-bintang besar lainnya. Lebih jauh lagi, bintang-bintang yang sedang dan kecil jumlahnya tak hingga. Mereka bergerak dengan bebas tanpa pola yang tetap. Ke-8 orang immortal itu kini berada di depan sebuah bintang raksasa. Lalu, Song Qiyuan maju lebih dulu. Dia melayang di depan bintang raksasa itu dan menutup mata, seakan merasakan hubungan antar bintang. Beberapa tarikan nafas kemudian, dia mengangkat tangannya. Gerakan pembunuh jalur cahaya diaktifkan. Jarinya menunjuk ke arah yang jauh berkali-kali. Setiap gerakannya memancarkan cahaya tajam yang melesat secepat kilat, kemudian lenyap di cakrawala. Di kejauhan, bintang-bintang berukuran sedang dan kecil langsung meledak satu persatu. Teknik ini sangat unik. Dia mampu melacak sumber cahaya apapun dan menghancurkannya. Dan setelah semua target yang bisa ia rasakan hancur, Song Qiyuan berhenti. Dia membuka mata dan mengangguk kepada Qing Yuan. "Giliranmu," katanya. Qing Yuan pun mengaktifkan gerakan pembunuh segudang pegunungan. Dengan raungan panjang, bayangan pegunungan yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Kemudian menghantam bintang raksasa dengan kekuatan dahsyat. Ledakan mengguncang ruang. Meskipun ukurannya luar biasa besar, tapi bintang itu hanyalah material abadi. Di hadapan serangan peringkat 8, tentu bintang itu hancur berkeping-keping, pecah menjadi serpihan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, para Iziwe yang berada di dalam formasi transportasi pengadilan surgawi langsung merasakan apa yang dilakukan oleh ke-8 immortal itu. Ekspresinya seketika berubah. Kehancuran dari satu bintang raksasa sebenarnya bukanlah masalah besar. Lagi pula jumlah bintang di surga putih pun sangat banyak. Kehilangan satu itu tidak menjadi masalah besar. Tapi situasi saat ini benar-benar berbeda. Dataran utara dan klon Fang Yuan tengah menyerang berbagai titik penting. Periziwe harus terus mengaktifkan formasi untuk memindahkan pasukan. Formasi itu
kini seperti seseorang yang berlari di atas permukaan yang rapuh. Selama tidak ada gangguan, maka dia bisa terus melaju. Tapi, satu kesalahan kecil saja itu sudah cukup untuk membuatnya kehilangan keseimbangan dan jatuh. Semakin cepat dia berlari, maka tentu akan semakin parah juga akibatnya. Kalau pada saat yang krusial sebuah bintang yang dibutuhkan justru hancur, formasi transportasi bisa mengalami serangan balik dan kemudian rusak parah. Bahkan yang lebih mengerikan, formasi itu bisa hancur sepenuhnya. Priziwe awalnya menganggap kelompok dari Laut Timur itu hanya sebagai ancaman kecil. Tapi kini mereka justru menjadi ancaman yang paling menakutkan. Priziwe harus jauh lebih hati-hati. Bintang-bintang yang mencurigakan tidak boleh lagi digunakan sembarangan. Wang Yuan dengan tajam merasakan perubahan dalam formasi. Dia langsung meningkatkan serangannya, mengaktifkan segudang diri sambil mengirimkan informasi kepada Shen Chongsheng. Di sisi lain, setelah menerima pesan itu, Shen Chongsheng memahami situasinya. Matanya berbinar. Dia berteriak kepada 7 immortal lainnya. Ini adalah kesempatan terbaik kita. Wang Yuan sudah bergerak. Pengadilan surgawi tidak bisa membagi perhatiannya. Semakin banyak bintang yang kita hancurkan, semakin besar juga tekanan yang akan mereka tanggung. Kekuatan utama mereka kini tertahan di Gunung Kaki Berbulu. Sementara itu, markas mereka diserang oleh surga panjang umur dan juga Wang Yuan. Kalau kita berhasil di sini, kita bisa menjatuhkan pengadilan surgawi. Kata-kata itu tentu membakar semangat semua orang. Efisiensi serangan mereka pun seketika meningkat drastis. Sementara itu, di medan perang Gunung Kaki Berbulu, kicauan tajam burung Phoenix menembus gendang telinga, menyapu seluruh medan perang. Sumbernya adalah gerakan pembunuh dari Pangeran Feng Xian. Kini api berkobar hebat, melilit tubuh di Sang Seng dan membakarnya tanpa ampun. Di saat yang sama, Bai Chang Sui juga bergerak. Gelombang air tak terhitung jumlahnya menghantam tubuh di Sang Seng tanpa jeda. Dia menyerbu bertubi-tubi. Kini di Sang Seng diserang langsung oleh lebih dari 2 immortal. Tubuhnya memang sangat besar. Dan karena itu setiap immortal pengadilan surgawi pun memiliki wilayah serangannya masing-masing. Akibatnya, raungan di Sang Seng mengguncang langit. Api, air petir, dan racun semua menghantam tubuh di Sang Seng. Tapi di Sang Seng tetap menerjang lurus maju menuju formasi 99 tanpa batas. Serangan para immortal sama sekali tidak mengganggunya. Perilakunya jelas tidak sesuai dengan catatan sejarah. Di masa lalu, di Sang Seng mengamuk tanpa tujuan, menyerang apapun yang terlihat di depannya. Dia sangat mudah dialihkan, dan dia tak pernah menunjukkan fokus sejelas ini. Zhou Xiongxin berteriak, "Ini gawat. Binatang legendaris ini kemungkinan besar telah diperbudak." Zhou Xiongxin sendiri adalah seorang kultivator jalur informasi. Dia adalah ahlinya dalam mengumpulkan petunjuk. Dan setelah mengamati di Sang Seng beberapa saat, dia langsung memahami kebenarannya. Di Sang Seng memang telah dikendalikan. Tubuhnya kini tampak penuh dengan luka. Dalam hal pertahanan, di Sang Seng memang berada di bawah Duklong. Dia juga tidak memiliki Gu Immortal liar. Jadi, dia hanya mengandalkan kekuatan alami miliknya. Namun kekuatan itu tetaplah mengerikan. Setiap ayunan cakarnya menciptakan badai angin. Para immortal pengadilan surgawi bahkan dipaksa menghindar.
tak seorang pun ingin tertangkap olehnya. Setiap raungan disangseng memicu gelombang suara yang menghantam gendang telinga dan jantung hingga mengguncang jiwa. Ukurannya yang sangat besar membuat dampak serangannya berlipat ganda. Sementara itu, serangan sebanyak apapun terasa hanya seperti goresan kecil bagi tubuhnya yang besar. Walaupun diserang tanpa henti, disangseng terus maju, menghantam formasi 99 tanpa batas, dan kini bahkan sudah mulai merusaknya. Para immortal pengadilan surgawi merasakan tekanan yang besar. Tapi, para immortal pengadilan surgawi adalah kumpulan orang-orang yang berpengalaman dalam pertempuran. Jadi mereka segera merespon dengan cepat. Tai Kong dan Jun Shen Guang maju ke depan. Su Kuei-er dan yang lain membentuk barisan tengah. Mereka bergerak menuju formasi batas regional. Namun pada saat itu, disangseng membuka mulutnya. Sebuah rumah Gu terbang keluar. Cahaya oranye keemasan bersinar megah dan menekan. Itulah Istana Naga, rumah Gu peringkat 8. Darinya keluar asap tipis seperti alam mimpi. Hal itu membuat para immortal dari pengadilan surgawi terkejut dan mereka segera mundur. Awas, itu gerakan pembunuh jalur mimpi. Kemanapun asap itu melayang, mereka lalu menghindarinya. Asap itu menyelimuti formasi batas regional. Segala serangan terhadap asap itu semuanya sia-sia. Formasi batas regional pun kini terserap ke dalam Istana Naga. Zhan Budu menyimpannya, lalu bertemu dengan Wu Shuai. Dan setelah itu, Wu Shuai segera menggunakan metode dari Istana Naga untuk menyembuhkan Zhan Budu. Kemudian, Wu Shuai mengendalikan Istana Naga dan bersama dengan disangseng, mereka menerobos masuk ke dalam formasi 99 tanpa batas. Mereka mengabaikan para immortal pengadilan surgawi yang bertahan. Tahan! Kita harus tetap bertahan! Seru para immortal pengadilan surgawi. Mereka mengendalikan formasi itu dengan kekuatan penuh. Mereka harus melindungi gunung kaki berbulu dan tanah terberkati kesempurnaan. Kalau tidak, maka semua rencana mereka akan gagal. Tapi di saat yang sama, ancaman dari Wu Shuai dan disangseng terlalu besar. Dan begitu disangseng serta Wu Shuai memasuki formasi, kekuatan disangseng pun melonjak. Dan begitu disangseng memasuki formasi, kekuatannya pun melonjak. Kemudian Wu Yong juga menemukan celah dan melepaskan gerakan pembunuh terkuatnya, yaitu angin asimilasi. Kini tornado mengamuk dari luar, menekan formasi dan memperparah situasi. Di sisi lain, di medan perang kota Kaisar, istana segudang patung dan istana kacang ilahi saling mendukung. Mereka mempertahankan wilayah yang diperjuangkan Gurun Barat. Leluhur 1000 transformasi menyerbu sendirian. Dia mengerahkan berbagai gerakan pembunuh jalur transformasi dan memaksa istana Yue Yang dan rumah naga embun beku mundur. Seperti Zhang Feixiong dan Ruo Bian, dia mampu melawan rumah Gu hanya dengan tubuhnya saja. Namun dengan semua perubahan yang terjadi, ternyata secara keseluruhan benua tengah masih unggul saat ini. Semua itu dipengaruhi oleh gerakan pembunuh jalur manusia, pahlawan di antara manusia. Metode ini benar-benar melampaui logika biasa. Kemudian di dalam kota Kaisar, kompetisi kini telah mencapai titik paling krusial. Hong Yi menatap api dengan fokus. Dia tak terganggu oleh kekacauan yang ada di luar. Sementara Ye Fan juga begitu. Dia sepenuhnya tenggelam dalam persaingan menggunakan metode jalur cahaya. Di arena,
Satu persatu Master Gu yang bersaing pun gagal. Tanda Dao sukses langsung dikirimkan ke tanah terberkati kesempurnaan. Dari sana, pengadilan surgawi mengambilnya dan mengirimkannya ke Yuan Gyeongdu. Dia mengendalikan formasi penyempurnaan jalur penyempurnaan, terus memperbaiki gunasib dengan kecepatan tinggi. Di dalam formasi, Chong Yan dan Che Wei menjaga dengan seluruh kekuatan mereka. Setiap kali ada immortal dataran utara yang mendekat, cahaya bintang akan turun dan langsung memindahkan orang-orang dari dataran utara itu. Ini adalah pengaturan dari Peri Ziwei, dan karena itu Chong Yan dan Chen Wei bisa menghela nafas lega. Namun tetap mereka bersiaga kalau terjadi kecelakaan. Dan karena semua itu, saat ini di pusat, Peri Ziwei mulai kelelahan. Keringatnya berkucuran, wajahnya pucat dan uap panas mengepul dari kepalanya. Dia terus menyemangati dirinya sendiri. Situasi kini masih terkendali. Selama aku bertahan, maka kami bisa menang. Namun, di saat itu, tawa keras tiba-tiba menggema. Fang Yuan tampak berdiri di atas kapal perang ribuan tahun. Dia menyerang. Gerakan pembunuh abadi, transformasi asimilasi segudang makhluk. Gerakan pembunuh abadi, transformasi batang bintang jatuh. Tubuhnya berubah menjadi batang raksasa hitam tebal dan menakutkan. Lalu, gerakan pembunuh jalur bintang diaktifkan. Bintang tak terhingga terkemuka. Ekspresi Peri Ziwei seketika berubah drastis, dan saat itu ledakan terjadi. Formasi transportasi hancur dari dalam. Cahaya bintang seketika padam. Peri Ziwei terkena serangan balik yang dahsyat. Tubuhnya hampir hancur dan dia kehilangan kesadaran lalu jatuh pingsan. Ledakan diri formasi transportasi mengguncang seluruh medan perang. Medan perang pengadilan surgawi membeku sesaat, dan pada detik berikutnya, para immortal dataran utara meledak dalam sorak-sorai. Keributan besar pun pecah. "Ziwei!" Qin Dingling berteriak dengan wajah pucat. Dia langsung berubah menjadi kilatan cahaya dan menyelamatkan Peri Ziwei dari puing-puing formasi transportasi. Kondisinya benar-benar buruk. Peri Ziwei harus segera diselamatkan. Tanpa ragu, Qin Dingling mundur. Dia tidak lagi membantu Duklong. Lagi pula dia tahu batasnya. Kontribusinya dalam pertempuran tidaklah besar. Sementara Peri Ziwei adalah ahli strategi dari pengadilan surgawi. Sosoknya adalah kunci yang tak tergantikan. Fang Yuan tentu ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Peri Ziwei. Tapi Duklong selalu menghalangi jalannya. Dinding Qi milik Duklong memang sangat luar biasa. Dia mampu menutupi kelemahan dari dinding Qi primordial yang kaku. Sehingga dinding Qi milik Duklong itu lincah sekaligus tahan lama. Bahkan kapal perang ribuan tahun milik Fang Yuan tak mampu menembusnya. Tapi meskipun begitu, di balik dinding Qi, ekspresi Duklong pun tampak suram. Dia kini benar-benar menganggap Fang Yuan sebagai musuh terbesar dalam hidupnya. Segala penghinaan sebelumnya kini telah lenyap tanpa jejak. Setelah formasi transportasi dihancurkan, Duklong menyadari sesuatu, bahwa gerakan pembunuh segudang diri yang Fang Yuan gunakan sebelumnya hanyalah pengalih perhatian. Metode sejati dari Fang Yuan telah menunggu dalam kegelapan, dan sekali digunakan, dampaknya langsung mengguncang seluruh medan perang. Bagaimana mungkin dia memiliki metode untuk memecahkan formasi ini secara kebetulan? Duklong tahu bahwa Fang Yuan mampu menembus dinding Qi sebelumnya karena faktor kelahiran kembali. Tapi
Formasi transportasi ini jelas di luar pengetahuan Fang Yuan. Duklong bahkan sempat terganggu olehnya. Kalau Fang Yuan pernah melihatnya di kehidupan sebelumnya, maka dia pasti sudah bersiap. Tapi Fang Yuan tidak menunjukkan itu. Apakah dia menyimpulkan metode untuk menghentikan gerakan pembunuh ini di tengah pertempuran? Kalau memang iya, bukankah itu mustahil? Duklong kebingungan. Pengadilan surgawi sebenarnya telah mengantisipasi gerakan Fang Yuan. Mereka memahami pencapaian jalur kebijaksanaan Fang Yuan dan sengaja menyiapkan pertahanan untuk hal itu. Dengan fondasi yang dimiliki Fang Yuan, seharusnya dia akan membutuhkan waktu lama untuk membongkar formasi itu. Tapi kenyataannya benar-benar berbeda. Semua ini sendiri berawal dari perjalanannya di surga Paus Naga Biru. Ketika Fang Yuan memperoleh pohon batang bintang jatuh dari Shen Chongsheng. Itu adalah tanaman langka yang bahkan sejak zaman dulu kondisi pertumbuhannya tetap menjadi misteri. Tanaman ini memiliki sifat yang unik, di mana dia mampu menarik bintang jatuh ke batangnya secara terus-menerus, lalu mengubahnya menjadi tanda bintang. Karena itulah, pohon ini disebut sebagai pohon batang bintang jatuh. Menurut rumor, Yang Mulia Abadi Genesis Lotus pernah mengumpulkan pohon ini saat menjelajahi dunia. Tanpa memiliki pohon ini, Fang Yuan tidak akan bisa meniru transformasinya. Dan tak hanya itu, dia juga memiliki kunang-kunang bintang milik Dongfang Changfang, serta berbagai gerakan pembunuh jalur bintang dari Ye Liu Kunxing. Semua itu adalah jarahan di masa lalu. Dengan semua fondasi itu, ditambah juga dengan pencapaian Grandmaster jalur bintang dan jalur formasi, serta bantuan dari cahaya kebijaksanaan, Fang Yuan mampu memodifikasi gerakan pembunuh itu secara langsung di medan perang dan menghasilkan efek yang mengejutkan. Sayangnya, Duklong tidak mengetahui semua itu. Kini dia benar-benar terguncang. Di matanya, Fang Yuan adalah sosok yang benar-benar tak terduga. Sementara itu di atas kapal perang ribuan tahun, Fang Yuan menghentikan transformasi pohon batang bintang jatuh dan kembali ke wujud manusia. Di sana, dia kembali menggunakan gerakan pembunuh segudang diri. Dalam sekejap ribuan klon Fang Yuan muncul, memenuhi langit seperti kawanan kunang-kunang yang menyebar ke segala arah. Pihak pengadilan surgawi pun mulai terdesak. Dalam pertempuran ini, mereka benar-benar kekurangan tenaga. Meskipun Yang Mulia Konstelasi Bintang sudah membangkitkan banyak peringkat 8, tetapi kehancuran formasi transportasi membuat mereka semua kini terjebak di gunung kaki berbulu. Pasukan jauh tak akan sempat menyelamatkan situasi, maka aku harus melakukan semuanya. Duklong menghela nafas panjang. Dia tak punya pilihan lain selain menggunakan metode pamungkas miliknya. Gerakan pembunuh jalur Qi. Qi menelan gunung dan sungai. Seketika kekuatan dahsyat turun dari langit, menekan seluruh medan perang. Dunia seakan membeku. Tak seorang pun luput dari pengaruhnya. Semua klon Fang Yuan kini hancur seketika. Altar bencana dan keberuntungan pun ditekan sampai jatuh ke tanah. Rumahku milik pengadilan surgawi bahkan menerima keadaan yang lebih parah. Sebagian besar dari mereka hancur seketika dan menjadi reruntuhan. Sementara, Fang Yuan dan kapal perang ribuan tahun juga mengalami dampaknya. Mereka tersapu. Tekanan Qi itu memperlambat kapal perang ribuan tahun dan memaksanya jatuh dari langit. Tapi sebelum menghantam tanah, Fang Yuan tertawa keras. Dia sama sekali tidak panik dan malah dia bersemangat. Gerakan ini benar-benar terasa familiar. Di kehidupan sebelumnya saat perebutan Istana Naga, Duklong menggunakan teknik yang sama untuk meraih kemenangan.
Tapi kini situasi terbalik. Duklong terpaksa menggunakan gerakan ini hanya untuk menghancurkan segudang diri. Dia berada dalam posisi yang pasif, bahkan harus mengorbankan rumah Gu milik pengadilan surgawi sendiri. Oleh karena itu, bagi Fang Yuan ini justru adalah sebuah keuntungan. Kemudian, Fang Yuan lalu bertransformasi menjadi monyet tahun abadi. Karena perubahan itu, seluruh tanda Dao di dalam tubuhnya berubah menjadi tanda Dao jalur waktu. Totalnya ada sekitar 1.500.000. Kemudian, kapal perang ribuan tahun sebagai rumah Gu jalur waktu langsung beresonansi dengan Fang Yuan. Dan didorong oleh kekuatan penuh Fang Yuan, kecepatannya melonjak drastis. Kapal itu melesat seperti pedang terbang menembus tekanan Qi tanpa hambatan sebelum jatuh ke tanah. Duklong menatapnya dengan penuh amarah. Dia tak mampu mengejar, hanya bisa menyaksikan Fang Yuan yang kini melesat menuju kuburan abadi. Fang Yuan tidak menargetkan menara pengadilan surgawi. Formasi pelindung di menara pengadilan surgawi masih aktif dan sangat membutuhkan waktu untuk ditembus. Selain itu masih ada metode jalur lukisan milik Yang Mulia Abadi Genesis Lotus. Maka Fang Yuan masih tetap waspada. Sebaliknya, kini Fang Yuan memilih kuburan abadi. Tempat itu adalah inti penting dari pengadilan surgawi. Bahkan mungkin ada metode yang ditinggalkan oleh para venerable di masa lalu. Fang Yuan tetap maju. Baginya, kuburan abadi adalah variabel terbesar di medan perang saat ini dan harus dihancurkan. Dan setelah kuburan itu hancur, keuntungan mereka akan sangat besar. Di saat yang sama, di dalam pavilion penyesalan ketidaksempurnaan, melihat Fang Yuan yang semakin dekat dengan kuburan abadi, ekspresi siluet Yang Mulia konstelasi bintang tampak berubah. Dia mengangkat bidak catur dan siap melemparkannya ke bawah. Tapi pada saat yang sama, siluet Yang Mulia Iblis tanpa batas tersenyum tipis dan meletakkan bidaknya. Gerakan dari Yang Mulia konstelasi bintang terhenti. Kalau dia tetap melemparkan bidak di tangannya, maka Yang Mulia Iblis tanpa batas akan memperoleh keunggulan mutlak. Permainan ini tak akan bisa dibalik lagi. Yang Mulia konstelasi bintang berkata, "Kau benar-benar menaruh harapan besar pada Fang Yuan." Tampak Yang Mulia konstelasi bintang menghela nafas dan kemudian menurunkan kembali bidaknya di atas papan. Tatapannya tampak setajam pedang. Dia berkata lagi, "Tapi kau harus tahu, menghentikanku tak akan semudah itu." Yang Mulia Iblis tanpa batas tersenyum. Dia langsung menempatkan bidak yang lain. Dan setelah itu, seolah tak memberikan celah, keduanya bertukar lebih dari 100 langkah dalam waktu yang singkat. Papan catur itu kini dipenuhi oleh bidak. Namun anehnya tetap ada ruang kosong untuk diisi. Sementara itu, di medan perang, tanpa hambatan, Fang Yuan melesat lurus menuju kuburan abadi. "Fang Yuan, jika kau berani menyentuhnya, akan kupastikan kau akan mati dengan penuh luka." Duklong mengejar dari belakang. Fang Yuan sendiri hanya tersenyum dingin. Dia mengangkat tangan, lalu kemudian tangan raksasa jalur kekuatan terbentuk dan menghantam ke depan. Tangan itu jatuh dengan cepat, tapi tiba-tiba ruang di sekitarnya memanjang. Tangan raksasa itu seakan melambat. Seseorang ikut campur. Fang Yuan pun terkejut. Siapa dia? Matanya berkilat tajam dan kemudian terlihatlah di sana seorang wanita yang perlahan muncul. Tubuhnya tampak terbuat dari kayu, diselimuti oleh gaun dari sulur hijau. Wajahnya menyerupai manusia, tapi kulitnya seperti batang pohon. Aura yang dipancarkannya membuat mata Fang Yuan menyusut.
Dia bisa merasakan bahwa wanita ini hampir setara dengan Di Sangseng. Wanita itu berkata, "Manusia, berhentilah. Jika kau mencoba menghancurkan pengadilan surgawi, aku, Chang Xuanxi, akan menghentikanmu." Mendengar itu, Fang Yuan langsung paham, connect. Pengadilan surgawi punya 3 makhluk legendaris, Sabi 95, Ruan dan si Bangau, serta Chang Xuan, si tumbuhan legendaris. Chang Xuanxi adalah pohon anggur surga yang luas. Eksistensinya unik, yang mana dia tidak tunduk pada perintah siapapun. Chang Xuanxi sendiri hanya diwajibkan untuk menghasilkan buah surga setiap 1000 tahun. Di kehidupan sebelumnya, saat penyerangan ke pengadilan surgawi, Chang Xuanxi bahkan tidak ikut campur ketika surga panjang umur datang menyerbu. Tapi sekarang, situasi berubah dan dia sampai harus turun tangan. Dalam benaknya, Fang Yuan bergumam, jadi rupanya ada perjanjian rahasia antara tumbuhan ini dengan yang mulia abadi Genesis Lotus. Namun, meskipun dia tahu itu, Fang Yuan tidak ragu. Dia menggerakkan kapal perang ribuan tahun dan menabrakkannya ke arah kuburan abadi. Chang Xuanxi berubah menjadi cahaya hijau dan langsung menghalanginya. Boom! Tabrakan keras terjadi. Kapal perang terhenti sementara Chang Xuanxi terpental jauh. Dia muntah darah hijau, tapi segera bangkit dan menyerang lagi. "Fang Yuan, nyawamu milikku." Di belakang, Duklong pun menyerbu. Taring naganya berubah menjadi pedang dan menebas ke depan. Kini serangan datang dari 2 arah. Tapi Fang Yuan tetap tenang. Dia kemudian menunjuk ke arah Duklong. Gunting pegas melesat dan memotong taring naga. Duklong dipaksa mundur. Fang Yuan juga menggerakkan kapal perang ribuan tahun. Dia melepaskan hujan pedang fajar ke arah Chang Xuanxi. Jumlahnya sangat banyak, dan Chang Xuanxi hanya bisa bertahan sejenak, lalu dipaksa mundur. Fang Yuan sama sekali tidak memberikan kesempatan pada mereka berdua. Dia mendorong kapal perang naik, lalu menghantam turun ke arah kuburan abadi. Tapi lagi-lagi ruang kembali terdistorsi. Jarak di antara mereka memanjang sekali lagi. Fang Yuan menoleh menatap Chang Xuanxi dengan dingin. "Kau sedang mencari kematianmu." Keringat langsung membasahi tubuh Chang Xuanxi. Dia telah mengerahkan seluruh kekuatan jalur luar angkasa miliknya. Namun dia hanya mampu menahan Fang Yuan sesaat. Tapi dengan bantuan Duklong, pertempuran di antara mereka bertiga pun berlanjut. Semakin lama, aura Fang Yuan semakin meningkat. Sebaliknya, luka Duklong dan Chang Xuanxi semakin parah. Segel Wopo kini menghantam Chang Xuanxi. Tangan raksasa Fang Yuan menghantam Duklong. Fang Yuan berkata dengan dingin, "Kalian berdua sudah tua. Kalian pikir berapa lama lagi tubuh kalian bisa bertahan?" Duklong menyeka darah di bibirnya dan berkata, "Entahlah, tapi sampai aku mati, kau tak akan bisa bergerak semaumu." Kini tanduk Duklong patah, sisiknya retak dan tubuhnya berlumuran darah. Tapi tekadnya tak pernah goyah. Dia memilih bertarung hingga akhir. Sementara itu di dalam formasi jalur penyempurnaan, para ahli generasi lama dari dataran utara mengepung Chong Yan dan Che Wei. "Bunuh mereka, mereka sudah dibatasi." Kini kedua pihak berdarah-darah. Setiap beberapa detik genangan darah terbentuk di bawah kaki mereka. "Kita akan mati di sini," kata Chong Yan. "Kalau begitu, kita mati saja. Selama kita bisa mendapatkan waktu untuk Yuan Qiongdu,
maka itu sudah cukup. Cewek mengatakan itu sambil tersenyum. Mereka berdua saling bertukar pandang. Tekad mereka sudah bulat. Ayo, ini pertarungan terakhir kita. Bahkan sebagai pihak yang lemah, mereka berdua meraung dengan keras dan bersiap untuk bertarung. Para immortal dataran utara terdiam sejenak. Sungguh lawan yang terhormat. Maka aku akan mengirim kalian dengan gerakan terkuatku. Ledakan pertempuran kembali mengguncang ruang. Sementara itu di kota Kaisar, semua tatapan tertuju pada panggung terakhir. Hanya dua orang yang tersisa, Ye Fan dan Hong Yi. Bertahan, kita hampir menang, seru pasukan benua tengah. Namun situasi berubah drastis. Tanah tiba-tiba retak. Gemuruh dahsyat terdengar saat parit bumi muncul. Retakannya merambat langsung menuju kota Kaisar. Kepanikan pun melanda. "Selamatkan warga!" seru para immortal. Namun semua sudah terlambat. Pang Dicang kini telah bersiap. Dia mengendalikan istana kacang ilahi dan menghalangi semua upaya penyelamatan. Para immortal benua tengah terpaksa bertahan, tapi tak mampu menyelamatkan para manusia. Keputusasaan kini menyelimuti kota Kaisar. Sementara itu, di waktu yang sama, di sungai waktu, arus waktu terus mengalir dengan deras. Peng Jiuge berdiri di atas rumah Gu jalur waktu. Matanya terpejam dalam pemahaman yang mendalam. Tiba-tiba dia membuka mata. Sebuah pulau teratai batu perlahan muncul di hadapannya. Kata-kata Qin Dingling terngiang di benaknya. "Kulihat keberuntunganmu memang ada di sungai waktu. Dia akan membawamu pada pencapaian yang besar. Pergilah," kata Qin Dingling ketika itu. Dan sekarang, dengan wajah penuh keterkejutan, Peng juga bergumam, "Jadi, inikah pertemuan keberuntunganku?" Tanpa ragu, Feng juga melangkah masuk ke dalam pulau teratai batu. Bagian ini jujur menarik bagi Ane, karena pulau teratai batu jelas adalah peninggalan dari teratai merah. Tetapi, kini pulau itu muncul di depan Feng juga. Apakah semua ini hanya kebetulan atau justru semua itu disiapkan oleh teratai merah? Tapi, apa tujuannya kalau memang itu adalah pengaturan dari teratai merah? Selama ini, teratai merah jelas membantu Fang Yuan untuk menghancurkan Gu Nasib. Tapi, kalau memang ini adalah pengaturan dari teratai merah, kenapa dia sampai membantu Feng juga? Pertanyaan itu belum terjawab sekarang. Kita kembali ke medan perang pengadilan surgawi. "Kau akhirnya sadar." Qin Dingling tampak menghela nafas lega saat melihat Peri Ziwei membuka mata. Peri Ziwei sempat linglung. Dia kemudian tersadar dan bertanya, "Bagaimana situasinya?" "Buruk," kata Qin Dingling. Dia membuka telapak tangannya, lalu sebuah siluet emas muncul, memperlihatkan pemandangan di kejauhan. Fang Yuan kini menekan Duklong dan juga Chang Xuanxi. Setiap gerakan pembunuh Duklong kini disertai oleh Ki Naga Ungu Emas, baik menyerang, bertahan, menyembuhkan, ataupun bergerak. Ini adalah teknik inti jalur Ki milik Duklong. Semuanya lengkap dan seimbang. Tapi, bahkan dengan kekuatan itu pun, dia masih terdesak. Di kehidupan sebelumnya, Wang Zongzi tewas di bawah gerakan ini. Tapi kini hasilnya sungguh berbeda. Fang Yuan masih mendominasi. Dengan mengandalkan kapal perang ribuan tahun, Fang Yuan menampilkan kekuatan jalur waktu yang belum pernah terlihat sebelumnya. Gunting musim semi dan kipas musim panas terus menghantam tanpa bisa sepenuhnya dibendung. Peri Ziwei bahkan hanya butuh satu pandangan untuk menyimpulkan. Kekuatan Fang Yuan terlalu menakutkan.
Dia tampaknya memiliki metode jalur transformasi untuk menyatukan semua tanda dao miliknya. Selain dia sudah mencapai peringkat 8, jumlah tanda dao-nya juga tak masuk akal. Bagaimana dia sebenarnya melakukan ini? Qin Dingling memotong, bukan itu yang penting sekarang. Ada yang harus kau pikirkan. Peri Ziwei terdiam sejenak. Kemudian dia menunjuk ke arah siluet itu dan berkata, kekuatan Duklong sebenarnya tidak kalah dari Fang Yuan. Tetapi dia berada dalam posisi pasif. Dia harus melindungi kuburan abadi. Setiap serangan Fang Yuan harus dia tanggung secara langsung. Sementara Fang Yuan dia bisa menghindar sesuka hati. Duklong tidak punya pilihan selain bertahan. Itu memberi Fang Yuan inisiatif penuh. Benar kata Peri Ziwei, kalau hanya dilihat dari kekuatan murni, keduanya itu hampir setara. Tapi taktik Fang Yuan jauh lebih tajam. Menara pengadilan surgawi memiliki pertahanan tingkat tinggi, tetapi kuburan abadi jauh lebih rentan. Dan juga keberadaannya itu jauh lebih penting. Inilah titik lemah yang Fang Yuan serang tanpa henti. Kehancuran dinding Qi primordial sebelumnya juga semakin memperparah situasi. Peri Ziwei bergumam, selama ini kita hanya bertahan. Peri Ziwei tahu kehendak yang mulia konstelasi bintang sebenarnya bisa saja membangkitkan lebih banyak immortal. Namun saat ini semuanya terhenti oleh karena yang mulia iblis tanpa batas. Mereka terjebak dalam situasi yang sulit. Peri Ziwei mencoba berpikir lebih dalam. Namun tiba-tiba kepalanya berdenyut hebat. Tubuhnya gemetar. Dia hampir pingsan lagi. Hati-hati, kata Qin Dingling yang langsung menopangnya. Peri Ziwei mengangguk dan menahan rasa sakit itu. Dia berkata, kuburan abadi adalah fondasi terbesar pengadilan surgawi. Kita tidak boleh kehilangannya. Pergilah, bantu Duklong. Ajak Gu Yue Fang Zheng ikut bersamamu. Dia telah berkembang pesat di dalam Dewan Penghakiman Iblis. Jika kamu berkoordinasi dengannya, hasilnya akan berbeda. Lantas bagaimana dengan dirimu sendiri? Tanya Qin Dingling. Peri Ziwei terlihat muntah darah lagi. Dia berkata, aku harus menyembuhkan diri. Ada balai penyembuhan di dekat sini, jadi jangan khawatir. Tempat ini juga berada di pinggiran medan perang. Mendengar itu Qin Dingling ragu sejenak, lalu menggertakkan gigi dan pergi. Peri Ziwei menutup mata sejenak lalu menstabilkan nafasnya. Dia pun berjalan menuju ruang penyembuhan. Sementara itu, di garis depan, gerakan pembunuh abadi kipas musim panas dilepaskan. Angin dahsyat menyapu langit dan bumi. Duklong terdorong mundur 300 langkah. Sisik ungu emas miliknya hancur dan berhamburan. Zhang Xuanxi juga tersapu. Sulur-sulurnya patah. Tubuhnya terluka. Dia hanya mampu bertahan dengan susah payah menggunakan teknik jalur ruang. Setiap serangan yang mengenainya dipaksa untuk menempuh jarak ekstrim. Tapi tetap saja kipas waktu Fang Yuan menembus segalanya. Kekuatannya menghantam kuburan abadi tanpa henti. Kerusakan yang semula kecil tapi terus bertambah menjadi besar. Fang Yuan mendengus. Meski begitu dia tampak tak puas. Zhang Xuanxi adalah variabel yang tak terduga, terutama karena dia menguasai jalur ruang. Sementara pencapaian Fang Yuan di jalur itu terlalu rendah. Dia tidak bisa menyimpulkan cara yang efektif untuk menghadapi Zhang Xuanxi. Tatapan Fang Yuan juga beralih ke arah Duklong. Baru saja, kipas musim panas hanya mendorong Duklong 300 langkah, padahal sebelumnya 500. Artinya Duklong juga mulai beradaptasi. Lebih dari itu, Duklong juga menjadi semakin kuat. Fang Yuan tahu semua itu karena gerakan pembunuh pertahanan terakhir naga langit.
Kekuatan itu muncul karena Duklong juga membakar umurnya. Dan kini Fang Yuan sangat memahami dengan jelas, keunggulan yang dia punya saat ini murni karena taktik yang dia punya. Dalam pertempuran langsung, hasilnya mungkin akan seimbang. Tapi Fang Yuan juga merasakan hal lain, bahwa Duklong dan Chang Xuanxi mulai terbiasa untuk bertarung bersama. Pengalaman tempur mereka benar-benar dalam. Sebaliknya, Chang Xuanxi yang jarang bertarung pun mulai menyesuaikan diri dengan cepat. Pertarungan hidup dan mati mempercepat segalanya. Karena itu, Fang Yuan merasa bahwa waktunya tidak banyak. Dia melirik ke arah menara pengadilan surgawi. Andai saja metode dari Yang Mulia Abadi Genesis Lotus sudah aktif sepenuhnya, maka dia pasti sudah mengubah targetnya. Tapi, karena sekarang metode itu masih belum aktif, satu-satunya tujuan yang bisa ia hancurkan adalah kuburan abadi. Variabel kuburan abadi itu terlalu besar untuk mempengaruhi jalannya pertarungan. Apalagi ada kemungkinan besar bahwa keempat penjaga Dao dari para Venerable di masa lalu mungkin masih tersembunyi di sana. Pikiran Fang Yuan kini bergerak dengan cepat. Berbagai taktik muncul dan hilang dalam sekejap. Dia sendiri sebenarnya masih punya banyak kartu truf, tapi tidak bisa digunakan semua. Dalam melawan Duklong dan juga Chang Xuanxi, satu kegagalan saja bisa berarti kehilangan kesempatan selamanya. Dan yang lebih berbahaya, Duklong juga masih menyimpan gerakan retraksi 3G. Fang Yuan tidak berani ceroboh. Dia terus menyerang dan mencari celah, walaupun masih tidak mendapatkan kesempatan. Di tengah situasi yang genting, tiba-tiba awan darah muncul di atas keberuntungan Fang Yuan. Awan itu melayang mendekat dan auranya aneh. Fang Yuan langsung bereaksi. Tiba-tiba awan darah muncul. Awan itu melayang mendekat dengan aura yang aneh. Fang Yuan langsung bereaksi. Pedang fajar melesat dan merobeknya. Awan itu hancur, namun ekspresi Fang Yuan berubah. Karena saat itu, pot keberuntungan memasak muncul di atas kepalanya. Noda darah menempel padanya. Fang Yuan tahu itu adalah jalur darah. Noda itu kini mulai mencemari keberuntungannya. Fang Yuan mencoba memurnikan itu, tapi gagal. Dia harus memusatkan seluruh perhatiannya untuk menghapusnya, dan itu jelas akan memakan waktu. Tatapan Fang Yuan kini menajam. Terlihat sebuah rumahku yang mendekat. Itulah Dewan Penghakiman Iblis. Fang Zeng, gumam Fang Yuan. Di dalamnya Fang Zeng berdiri bersama dengan Qin Dingling. Serangannya berhasil, kata Fang Zeng dengan gembira. Di belakangnya, Qin Dingling menyalurkan kekuatan penuh. Dia pun terkejut ketika melihat efeknya. Memang layak menjadi lawan Fang Yuan. Pion yang disiapkan oleh kehendak surga memang layak menjadi lawan Fang Yuan. Di sana gerakan pembunuh kembali diaktifkan. Balas dendam jantung kerabat darah. Awan darah kembali terbentuk dan mengejar Fang Yuan tanpa henti. Fang Yuan menghindar, namun awan itu terus mengejar. Tatapan Fang Yuan berkilat. Sialan, aku sudah menggunakan Gu Janin Abadi berdaulat. Tubuh ini seharusnya tidak punya hubungan darah dengannya. Seperti kata Fang Yuan, tubuhnya adalah Gu Janin Abadi berdaulat. Gu itu adalah tipe konsumsi yang mampu mengubah bentuk kehidupan apapun menjadi manusia murni. Karena tubuh itu tidak lahir secara alami, maka dia memiliki sifat setengah iblis dunia lain. Artinya, tubuh itu tidak memiliki hubungan darah dengan Fang Zeng. Satu-satunya keterikatan mereka hanyalah melalui klon Fang Yuan dari jalur kekuatan peringkat 6 yang tersembunyi dan terisolasi di dalam apertur abadi. Seharusnya itu tidak terkoneksi dengan dunia luar. Tapi pertanyaannya, bagaimana mungkin metode Fang Zeng tetap bisa mengenainya?
Mata Fang Yuan menyipit dan otaknya berputar. Ini bukan garis keturunan. Mungkin ini adalah hubungan mental. Fang Yuan segera menangkap inti masalahnya. Dari pengamatannya singkat, dia menyimpulkan bahwa gerakan pembunuh itu bekerja melalui 3 lapisan. Pertama, hubungan garis keturunan. Kedua, hubungan mental. Dan yang ketiga, resonansi keberuntungan. Bahkan tanpa hubungan darah langsung, hubungan mental antara dirinya dengan Fang Zheng ditambah dengan campur tangan kehendak surga, semua itu menjadi kuat. Dan lebih jauh lagi, keberuntungan mereka juga saling terikat. Sejak Fang Yuan memperoleh pot keberuntungan memasak, keberuntungan Fang Zheng berubah menjadi tutup dari pot. Itu menandakan bahwa Fang Zheng adalah penyeimbang alami bagi Fang Yuan. Melalui resonansi inilah, tanda darah mampu mencemari keberuntungan Fang Yuan. Fang Yuan sadar ini adalah masalah serius. Akhirnya Fang Yuan memilih untuk menghancurkan Dewan Penghakiman Iblis untuk membunuh Fang Zheng secara langsung. Tapi setiap kali dia bertindak, Duklong dan Chang Xuanxi selalu menghalanginya tepat waktu. Bahkan jika serangannya mengenai sasaran, kerusakan pada Dewan Penghakiman Iblis pun langsung dipulihkan oleh para immortal yang ada di dalamnya. Rumahku itu terlalu seimbang. Pertahanan, mobilitas dan juga pemulihannya hampir tanpa celah. Fang Yuan menyipitkan mata dan menggertakkan gigi. Jika saja dulu aku memiliki Gu darah hati. Fang Yuan menyadari ada satu hal penting. Kesempatan yang terlewat di perjamuan Laut Qi kini menjadi kelemahan fatal. Di kehidupan sebelumnya, dia kehilangan formasi batas regional. Dan di kehidupan ini, dia kehilangan peluang memperoleh Gu darah hati. Ia mengerti satu prinsip yang menjadi semakin jelas. Meskipun dia punya Spring Autumn Cicanda, kelahiran kembalinya bukanlah jaminan kemenangan. Setiap perubahan yang ia buat akan memicu reaksi dunia. Seperti gema di lembah, apapun yang ia lakukan, dunia akan merespon dan kembali padanya dalam bentuk yang baru. Kalau dia terlalu bergantung pada keberuntungan awal dari kelahiran kembalinya, jika seseorang terlalu bergantung pada keuntungan awal dari kelahiran kembali, seseorang justru akan lengah dan akhirnya tenggelam. Bahkan teratai merah, setelah berkali-kali terakhir kembali, dia hanya mampu melukai Gu nasib. Dia bahkan tidak bisa menghancurkannya sepenuhnya. Dan kini, dengan Duklong serta Chang Xuanxi sebagai kekuatan utama, serta Fang Zheng dan Qin Tingling sebagai pendukung melalui Dewan Penghakiman Iblis, mereka akhirnya berhasil menahan Fang Yuan. Dan setelah sekian lama Fang Yuan unggul, akhirnya kini dia pun terjebak dalam kebuntuan. Dan untuk lanjutan kisah hidup Fang Yuan kita akan sambung di part berikutnya. Terima kasih untuk hari ini dan see you again. Bye.